Udah dikasih mahar emas yang berlimpah ruah, tetap saja ditolak. Ini cerita menarik tentang Abu Thalhah Al-Ansori. Beliau seorang pedagang Madinah yang kaya raya, bahkan simpanan emas dan perak beliau itu melimpah ruah, sampai kemudian diceritakan bahwa tidak ada yang sanggup menandingi kekayaan beliau. Dengan kekayaan yang begitu melimpah ruah tersebut, Abu Thalhah Al-Ansori akhirnya menyadari ada satu hal yang kurang. Aku sudah banyak mempunyai kekayaan, apa ya yang kurang? Oh iya, aku kan belum punya istri yang akan melayani dan menemaniku, serta memberikanku anak-anak yang lucu yang kemudian akan meneruskan semua perjuanganku. Setelah menyadari hal tersebut, Abu Thalhah Al-Ansori akhirnya berupaya untuk mencari wanita yang sesuai spesifikasinya. Nah, sebelum ke cerita inti, kenalin, aku Fauzan Kifayat. Aku suka sharing terkait hal-hal yang bermanfaat, baik itu terkait Al-Quran, kisah-kisah para sahabat, nabi, dan juga kisah-kisah Islami lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten dari aku. Oh iya, agar kalian dapat informasi secara utuh, jangan lupa untuk tonton sampai habis ya. Kembali ke cerita, setelah kemudian Abu Thalhah menyadari bahwa beliau sedang memerlukan seorang istri, maka ia pun berupaya untuk mencari istri yang sesuai dengan kriterianya. Singkat cerita, ia pun menemukan satu wanita yang istimewa bernama Ummu Sulaim binti Malhan. Ummu Sulaim ini mempunyai ciri khas atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh wanita lainnya. Berbekal dengan keyakinan dan tekad yang kuat, akhirnya Abu Thalhah Al-Ansori kemudian datang menemui Ummu Sulaim di rumahnya. Lalu kemudian Abu Thalhah mengetuk pintu rumah Ummu Sulaim. Yang saat itu membuka pintu adalah Anas, yaitu anak dari Ummu Sulaim yang juga beliau adalah pembantu dari Rasulullah SAW. Lalu ia pun masuk ke dalam rumah Ummu Sulaim dan ya mungkin kita mah basa-basi ya. Sehat gitu ya. Tak lama kemudian ia pun menyampaikan dan mengutarakan apa yang akan ia lakukan. Setelah mengetahui maksud dan tujuan dari Abu Thalhah Al-Ansori, akhirnya Ummu Sulaim berkata dengan tenangnya, "Wahai Abu Thalhah, tidak ada satu orang pun yang akan menolak orang sepertimu. Tapi mohon maaf, kamu itu nggak sebanding dengan aku. Aku yakin kamu tidak akan bisa memenuhi mahar yang aku inginkan." Mendengar itu, Abu Thalhah justru tersenyum lebar. Hahaha, Ummu Sulaim nggak tahu nih aku siapa. Aku tuh bandar emas dan perak, dan tidak ada yang bisa menandingiku, gitu kan. Lalu dengan tenangnya Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, kira-kira kamu sedang berbicara dengan siapa? Aku ini pemilik emas dan perak yang berlimpah di kota ini, dan tidak ada yang bisa menandingiku. Kamu perlu berapa untuk mahar? Silahkan ambil." Dan ternyata Abu Thalhah lah yang tidak mengetahui karakter dari Ummu Sulaim, bukanlah Ummu Sulaim yang tidak mengetahui Abu Thalhah. Karena Ummu Sulaim adalah wanita yang tidak sama dengan wanita yang lainnya. Lalu dengan tenang dan lembutnya Ummu Sulaim kemudian berkata kepada Abu Thalhah, "Emas dan perakmu itu tidak sama sekali menarik hatiku. Wahai Abu Thalhah, salah satu penghalang antara aku dan engkau itu adalah ada pada dirimu." Mendengar jawaban itu, Abu Thalhah kemudian terkejut dan juga speechless ya kalau kita membahasa kita mah. Lalu dia pun berkata kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, lalu kemudian apa yang menjadi penghalang antara aku dengan kamu?" Ummu Sulaim pun akhirnya menjawab dengan tenang, "Wahai Abu Thalhah, penghalang antara aku dan kau itu adalah engkau seorang musyrik dan aku adalah seorang muslimah. Aku tidak memerlukan semua emas dan perakmu. Yang kuperlukan itu adalah kesaksianmu terhadap Islam di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu akhirnya kemudian Abu Thalhah diam terpaku. Setelah lama terdiam, akhirnya beliau berkata kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, baiklah aku akan pertimbangkan, maka mohon izinkan aku pamit undur diri terlebih dahulu." Tidak lama kemudian Ummu Sulaim pun mengantar Abu Thalhah untuk pulang. Setelah 2-3 langkah dari rumah Ummu Sulaim, tiba-tiba akhirnya Abu Thalhah berbalik dan mendekati Ummu Sulaim. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Masya Allah, beliau akhirnya kemudian bersaksi di hadapan Ummu Sulaim bahwa beliau bersyahadat dan mengakui Islam sebagai agama yang benar. Lihat itu, akhirnya Ummu Sulaim bahagia dan kemudian berkata kepada anaknya, "Wahai Anas, nikahkanlah aku dengan Abu Thalhah." Masya Allah, luar biasa. Merinding sekali dengar cerita ini guys. Seorang Ummu Sulaim yang zuhud, seorang Ummu Sulaim yang luar biasa menghormati dan kokoh dengan agamanya, itu tidak tertarik dengan emas dan perak yang begitu melimpah yang dimiliki oleh Abu Thalhah. Justru ia hanya tertarik agar kemudian Abu Thalhah masuk ke dalam Islam dan menjadi suaminya. Nah, mungkin kalian juga mengalami pengalaman yang serupa. Kalau iya, jangan sampai kalian menjual agama kalian hanya untuk seseorang, ya guys ya. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari cerita ini. Coba kalian share di kolom komentar apa saja.
Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share cerita ini barangkali bisa menjadi hidayah bagi teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.